Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami ingin menjelaskan tentang analisis kami dari modul ERP dan bisnis proses pada PT Gudang Garam Indonesia. Oke, di sini nama saya Muhammad Fasid Baramadani, NIM 1143, dan rekan saya Cici Dwi Masyaro, NIM 1006. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu PT Gudang Garam. Simple, mereka itu salah satu perusahaan besar yang bergerak pada bidang perusahaan rokok yang sudah memiliki banyak produk yang dibuat dengan menggunakan mesin atau dengan tangan dan sebagainya. Juga mereka sudah menggunakan ERP pada yang dimulai dari perkembangan produk ERP mereka pada 1992 dan juga berkembang sampai saat ini. Mereka sudah mengimplementasikan ERP mereka pada berbagai bisnis proses mereka, mulai dari pengadaan barang, terus produksi, terus sampai pada customer service. Mereka juga terdapat sistem ERP. Visi, misi, struktur organisasi, dan struktur perusahaan. Jadi, visi dari PT Gudang Garam adalah menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan, dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Misinya adalah menyediakan produk-produk inovatif bermutu tinggi yang memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen sekaligus memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Gudang Garam. Dari struktur ini bisa dilihat nama-nama dan posisi dari petinggi PT Gudang Garam serta pembagian divisinya, seperti ada divisi keuangan, divisi produksi, pemasaran, supply chain, dan lain sebagainya. Oke, kemudian di sini ada struktur perusahaan dari PT Gudang Garam. Di sini PT Gudang Garam memiliki berbagai perusahaan lain yang juga bergerak pada bidangnya masing-masing. Contoh di sini ada PT Surya Pemenang yang mereka bergerak pada industri kertas, dan juga ada PT Surya Air. Contohnya mereka memiliki peran dalam jasa transportasi udara untuk pendistribusian produk mereka. Kemudian ada rantai pasok. Rantai pasok ini kami peroleh dari suatu jurnal. Dengan rantai pasok ini, kami memperoleh gambaran bagaimana bisnis proses yang terjadi di PT Gudang Garam. Dapat dilihat bagaimana proses pengadaan barang, proses produksi, proses permintaan barang melalui customer service, dan proses distribusi itu terjadi. Nah, selain menggunakan rantai pasok ini, kami juga menggunakan referensi dari jurnal-jurnal lain untuk membuat bisnis proses dari PT Gudang Garam. Kemudian di sini akan kami jelaskan hasil analisis kami dari modul ERP dan proses bisnis yang kami lakukan pada PT Gudang Garam Indonesia. Di sini kami menggunakan 4 modul ERP pada PT Gudang Garam. Di sini ada procurement atau modul pengadaan yang berfungsi untuk mempertahankan penghematan biaya. Kemudian ada production yang berfungsi untuk membantu dalam perencanaan dan juga pengoptimalan produksi. Ada juga sales and service. Di sini ada modul yang membuat pesanan penjualan diproses meningkat serta menekan biaya administrasi. Kemudian di sini ada distribusi yang memberikan efisiensi pekerjaan, meningkatkan kualitas, dan lain sebagainya. Bisnis proses pengadaan. Kita dilihat di sini sesuai dengan apa yang kita dapat dari jurnal yang sudah kita temukan, yaitu di sini ada 4 aktor atau 4 bagian dari PT Gudang Garam, yaitu ada manajer, kemudian bagian gudang, bagian pembelian, dan pramuniaga swalayan. Sebenarnya pada bagian gudang ini masih ada beberapa bagian lagi, cuma kita jadikan satu pada bagian gudang. Semuanya bisa dilihat di sini. Jadi secara singkatnya, swalayan, pramuniaga swalayan memberikan data order barang, kemudian bagian barang itu akan mengecek, nanti setelah dicek akan apabila barangnya kurang, nanti akan dilakukan pembuatan pesanan yang dilakukan oleh bagian pembelian. Nanti dari bagian pembelian akan dikirimkan kepada manajer apakah disetujui. Jika disetujui, nanti pesanan itu akan dikirimkan kepada supplier, dan supplier nanti akan menerima barang pesanan itu. Surat pesanan nanti akan dikirimkan, apabila sudah sesuai nanti dimasukkan kepada tempat penyimpanan. Apabila belum sesuai, nanti kita minta kembali pada supplier, seperti itu. Bisnis proses produksi. Awalnya, manajer melakukan perencanaan produksi dengan cara menentukan jenis produk dan menentukan keperluan distribusi. Selanjutnya, membuat surat permintaan bahan baku yang dikirimkan ke bagian gudang. Bagian gudang melakukan pengecekan apakah bahannya tersedia. Jika tidak, menghubungi supplier. Jika iya, mengirimkan bahan ke bagian produksi. Selain itu, pihak manajer juga membuat surat perintah produksi yang dikirimkan ke bagian accounting dan bagian produksi. Setelah accounting menerima surat, maka mulai melakukan penyusunan rencana anggaran produksi.
Di bagian produksi, setelah menerima surat dan menerima bahan baku dari gudang, maka selanjutnya proses produksi dimulai, yaitu dengan cara mencampur bahan, melakukan proses produksi sesuai dengan jenis produk, melakukan quality check dengan cara mengambil sampel dan melakukan perhitungan lab. Apabila disetujui memenuhi kriteria, maka melakukan proses pengemasan dan mengirimkan ke bagian gudang untuk disimpan. Bagian accounting, setelah proses produksi selesai, dia melakukan perhitungan dan pencatatan barang serta keuangan. Nah, apabila proses produksi tadi tidak disetujui, maka bagian produksi ini mengirimkan surat pembatalan produksi yang diterima oleh bagian accounting dan bagian manajer. Kemudian di sini ada bisnis proses customer service. Jadi customer service ini melayani tentang memberikan bantuan. Kemudian di sini ada bisnis proses customer service yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Jadi di sini pada PT Gudang Garam terdapat beberapa aktor di dalamnya, yaitu ada swalayan, bagian pemesanan, bagian customer service, bagian gudang, dan juga ada toko, dan ada juga dari luar perusahaan yaitu pelanggan yang memesan kepada PT Gudang Garam. Jadi di sana pertama mereka melakukan permintaan barang, kemudian di toko nanti dicek barangnya ada apa tidak, misalkan sudah ada nanti diberikan kepada pelanggan. Apabila belum, seperti biasanya minta pada customer service memberikan pada swalayan yang menghubungkan pada bagian pemesanan. Dari bagian pemesanan nanti akan mengirimkan kepada bagian gudang tentang permintaan barang untuk pelanggan, seperti itu. Jadi setelah pengiriman barang dan lain sebagainya, nanti semua barang masuk ke bagian distribusi setelah ini. Bisnis proses distribusi. Nah, ketika toko menerima nota pembelian, maka toko itu membuat permintaan barang yang dikirimkan ke bagian gudang. Bagian gudang mengecek apakah stok barang yang diminta itu tersedia. Jika tidak, maka mengirimkan informasi ke bagian toko bahwa stoknya itu habis. Kalau misalkan barangnya tersedia, maka bagian gudang menyiapkan barang sesuai dengan permintaan. Nanti barangnya akan diambil oleh toko. Kemudian bagian toko ini melakukan pengecekan barang. Kalau misalkan barangnya itu tidak sesuai, dikembalikan ke gudang untuk disiapkan barang baru yang sesuai dengan permintaan. Kalau misalkan barangnya sudah sesuai, maka admin itu membuat surat tanda terima barang yang kemudian ditandatangani oleh toko, dan jika ada permintaan dari pelanggan, maka bagian admin ini membuat surat pengantaran barang. Dan bagian toko memberikan barang ke PT Surya Air. PT Surya Air di sini adalah bagian distribusinya. Jadi ketika PT Surya Air menerima surat pengantaran dan menerima barangnya, maka melakukan pengiriman ke pelanggan dan pelanggan menerima barangnya. Seperti itu proses distribusinya. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kami tunggu. Terima kasih.